Halo guys, selamat datang di tutorial kedua untuk mata kuliah konsep pemrograman. Oke baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi untuk Anaconda. Nah ini lebih gawat daripada Python ya, Anaconda. Nah nanti di Anaconda ini akan ada Spider. Nah jadi nanti kita akan menggunakan IDE Spider untuk membuat program dengan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi bagi yang tidak ingin menggunakan VS Code atau Visual Studio Code atau tidak ingin menggunakan idle Python, nah di sini salah satu rekomendasi saya, kalian juga bisa gunakan Spider yang terdapat di dalam Anaconda. Oke, kalian bisa pilih di bagian menu produk, lalu kemudian individual edition, lalu kemudian silahkan kalian download Anaconda. Nah, di sini ada pilihan ya, kalian bisa pilih Windows, lalu kemudian bisa pilih Mac OS atau kalian juga bisa pilih Linux. Oke, di sini karena Windows, jadi kita pilih Windows yang 64 bit graphical installer. Nah, di sini tinggal disimpan saja. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, jadi pada dasarnya di sini kalian cukup butuh satu IDE aja gitu. Jadi kalian mau gunakan Visual Studio Code dipersilahkan, atau jika kalian ingin menggunakan Spider juga saya persilahkan, atau bagi yang tidak ingin menggunakan keduanya kalian bisa gunakan idle Python. Nah yang penting nanti kalian harus bisa submit file Pythonnya seperti itu ya. Itu. Nah, jadi sebenarnya selain dari yang ketiga tadi ada yang lain ya, seperti Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook itu juga IDE. Lalu bisa juga kalian gunakan PyCharm. Nah, tapi PyCharm berat dan banyak yang harus diinstal gitu. Jadi ya saya rekomendasikan menggunakan Anaconda. Terus kalau menggunakan Jupyter Notebook, nah itu ekstensinya tuh bukan .py gitu. Bisa sih kita simpan ke .py, tapi nanti akan ada keterangannya gitu. Karena di Jupyter Notebook kita bisa memberikan keterangan. Ya sama aja sih di Python juga bisa gitu dengan menambahkan komen. Nah, tapi default asli daripada extension Jupyter Notebook itu adalah IPYNB gitu. Jadi berbeda ya. Kalau kalian menggunakan IDE Jupyter Notebook, nah nanti file extensionnya itu defaultnya adalah IPYNB. Seperti itu. Oke, kita tunggu saja. Di sini kita download Anaconda 3 ya, versi 2020 untuk Windows 64 bit. Oke, sudah selesai ya, kita cek filenya. Nah, di sini sudah ada Anaconda 3, kita bisa langsung install. Lalu kemudian kita bisa pilih run seperti biasa. Nah, di sini kita bisa pilih next ya, kita agree. Lalu kemudian ya kita pilih yang recommender. Nah, ini penyimpanannya di user DPKM kalau di saya, tapi di kalian pasti berbeda ya, tergantung dengan komputer atau laptop kalian masing-masing. Oke, kita pilih next. Nah, di sini jangan lupa add Anaconda 3 to my pet environmental variable untuk memudahkan kalian supaya tidak perlu setting petnya terlebih dahulu. Oke, kita langsung install saja. Nah, seperti biasa ya, kita tunggu sampai proses instalasi berhasil. Nah, di sini sudah komplit, jadi kita langsung saja next. Nah, di sini ada PyCharm. Oke, sudah selesai downloadnya. Oke, Anacondanya sudah berhasil. Nah, lalu kita bisa cek di program. Nah, di sini ada all apps, ada new ya, keterangan new. Nah, di sini kita bisa lihat, ada Anaconda Prom, Anaconda Navigator, Spider. Lalu kemudian ada Jupyter Notebook, ada Anaconda PowerShell, ada Reset Spider Setting. Oke, jadi untuk IDE yang akan kita gunakan yaitu menggunakan Spider. Jadi kita bisa klik Spider di sini, atau seperti biasa kita cari di aplikasi yang berawalan huruf A. Nah, di sini ya berarti Anaconda, lalu kemudian kita cari Spider. Oke, kita klik saja Spider. Nah, seperti inilah tampilan dari Spider. Nah, pada dasarnya di sini kalian bisa lihat ini sudah ada template yang disediakan oleh Spider, namanya temp.py. Nah, ini adalah editor namanya ya. Editor itu digunakan untuk
membuat sebuah program. Nah, lalu ini adalah konsol atau terminal yang digunakan untuk melihat hasil programnya. Lalu kemudian di sini ada console source. Nah, ini adalah data-data yang kita buat gitu di program kita, nanti akan muncul di sini. Contohnya ya, contoh di sini yang sudah kita pelajari, hello world. Nah, langsung saja di sini kita bisa jalankan. Nah, ini untuk menjalankan programnya kita bisa klik tombol yang berwarna hijau. Execute console. Oke, langsung saja. Nah, di sini muncul ya hello world. Nah, oke. Nah, di sini masih belum terlihat ya karena kita masih belum menggunakan variabel. Oke, jadi di Python itu ada yang namanya variabel. Bukan di Python sih, di semua bahasa pemrograman ada yang namanya variabel. Sorry. Nah, di sini ada sintaks hashtag atau pagar. Nah, ini berarti komen gitu. Jadi nanti program tidak akan mengeksekusi kata variabel ini gitu, karena dia sudah dikomen. Jadi biasanya komen itu digunakan untuk dokumentasi gitu. Jadi biar lebih mudah. Contohnya di sini kita beri keterangan ya, variabel adalah tempat untuk menyimpan data gitu. Nah, jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Lalu data itu apa? Data adalah sesuatu yang sangat bernilai. Oke ya. Nah, di sini kita bisa analogikan data itu seperti uang gitu. Jadi kita bisa analogikan data itu seperti uang. Lalu kemudian variabel itu kan tempat untuk menyimpan data. Nah, variabel tempat untuk menyimpan uang, misal kita bisa analogikan sebagai dompet. Nah, ini contoh aja ya. Gitu. Jadi intinya variabel itu adalah sesuatu yang ada nilainya gitu. Nah, kan itu bisa disimpan kan kalau kita punya nilai gitu. Nah, kalau contohnya uang berarti kita bisa simpan di dompet gitu. Contohnya kita bisa buat dompet sama dengan, jangan lupa kutip uang. Nah, berarti di sini kita punya sebuah variabel, nama variabelnya dompet, lalu isi datanya adalah uang gitu. Lalu kita bisa jalankan, lalu kemudian kita bisa print ya. Print. Nah, yang kita print itu bukan uangnya tapi dompetnya. Nah, maka yang keluar adalah isi dari si dompet. Nah, bisa kita cek, kita bisa run. Nah, di sini hello world uang gitu. Jadi walaupun kita print dompet, tapi yang dia cetak adalah uang karena isi dari dompet adalah uang. Jadi yang dia tampilkan itu adalah sesuatu yang bernilainya itu gitu. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini ada nama variabelnya dompet. Lalu ini adalah value-nya atau isinya itu uang. Nah, di sini ada tipe data. Tipe data itu ada contohnya string, size-nya di sini 1 ya. Itu. Jadi ada namanya tipe data. Nah, jadi data itu sesuatu yang bernilai itu ada banyak jenisnya kalau di bahasa pemrograman atau di istilah di komputernya ya. Tipe data yang pertama yaitu adalah string. Nah, string ini berarti dia string ini rangkaian huruf gitu. Dan ciri dari string itu ada petiknya, bisa petik 2 atau petik 1 seperti ini. Seperti itu. Nah, ini berarti tipe datanya string. Nah, ini saya kasih contoh satu lagi ya. Tipe data yang kedua itu adalah integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Nah, contohnya kita bisa tambahkan di sini, kita bisa buat tempat untuk menyimpan bilangan bulat itu namanya number atau nomor. Nah, kita bisa assign. Nah, ini namanya assignment ya. Jadi kita isi si variabel nomor dengan angka 1. Nah, kalau angka 1 dia tidak perlu kutip karena dia bukan string tapi tipe datanya integer gitu. Nah, bilangan bulat
bilangan bulat tahu ya, bilangan bulat ya 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 gitu. Nah, lalu kemudian kita print nomor. Nah, maka yang akan muncul adalah 1 ya, karena di sini kan nomornya diisi 1 gitu. Nah, kita bisa cek, kita bisa jalankan. Nah, di sini hello world uang 1. Nah, di sini nambah nih. Nah, kita sudah membuat sebuah variabel namanya nomor, isi dari variabelnya adalah 1. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial spider dari saya. Jadi silahkan kalian putuskan mau menggunakan idle, bisa menggunakan spider, atau bisa juga kalian menggunakan Visual Code Studio. Nah, bagi yang ingin menggunakan IDE yang lain seperti PyCharm dan lain sebagainya, nah di sini saya tidak akan memberikan tutorialnya. Kalian bisa cari saja, karena saya yakin sumber pembelajaran itu bisa dari mana aja gitu. Kalian bisa cari di Google, bisa cari di YouTube dan lain sebagainya. Baik, saya cukupkan tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.